Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazal Fadil dari kelas 1C. Saya ingin menyampaikan materi tentang Atomic Absorption Spectrophotometry dan Inductively Coupled Plasma atau AAS dan ICP. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian dari AAS terlebih dahulu. Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS adalah salah satu jenis analisa spektrofotometri di mana dasar pengukurannya adalah pengukuran serapan suatu sinar oleh suatu atom. Sinar yang tidak diserap diteruskan dan diubah menjadi sinyal listrik yang terukur. Prinsip dari alat ini ialah berprinsip pada serapan cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Cahaya pada panjang gelombang tersebut mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom. Transisi elektronik suatu unsur bersifat spesifik. Kelebihan dari metode alat ini ialah yang pertama, dari suatu larutan yang sama, beberapa unsur berlainan dapat diukur. Kedua, batas atau limit deteksi rendah. Pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan. Contoh preparasi contoh sebelum pengukuran lebih sederhana, kecuali bila ada zat pengganggu. Dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur. Batas kadar yang dapat ditentukan adalah miligram per liter hingga persen spesifik. Kekurangan dari metode alat AAS ini sendiri ialah yang pertama, kurang sempurnanya preparasi sampel seperti proses destruksi yang kurang sempurna. Kesalahan matriks. Hal ini disebabkan adanya perbedaan matriks sampel dan matriks standar. Gangguan kimia berupa disosiasi tidak sempurna, ionisasi, terbentuknya senyawa refraktori. Yang terakhir ialah aliran sampel pada burner tidak sama kecepatannya atau ada penyumbatan pada jalannya aliran sampel. Bisa dilihat ini adalah skema kerja dari alat AAS sendiri. Yang selanjutnya, sumber radiasi resonansi yang digunakan adalah lampu katoda berongga atau halo cathode lamp. Pemancaran radiasi resonansi sendiri terjadi bila kedua elektroda diberi tegangan. Arus listrik yang terjadi menimbulkan ionisasi gas-gas pengisi. Ion-ion gas yang bermuatan positif ini menembaki atom-atom yang terdapat pada katoda yang menyebabkan tereksitasinya atom-atom tersebut. Atom-atom yang tereksitasi ini bersifat tidak stabil dan akan kembali ke tingkat dasar dengan melepaskan energi eksitasinya dalam bentuk radiasi. Ini adalah contoh gambar dan alat dari lampu katoda berongga. Yang selanjutnya ialah atomizer. Atomizer terdiri atas yang pertama nebulizer atau sistem mengabut, spray chamber, dan juga burner atau sistem pembakar. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari nebulizer sendiri ialah berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol, butir-butir kabut. Menarik larutan melalui kapiler atau akibat efek dari aliran udara dengan pengisapan gas bahan bakar dan oksidan. Partikel-partikel kabut yang halus kemudian bersama-sama aliran campuran gas bahan masuk ke dalam nyala, sedangkan titik kabut yang besar dialirkan melalui saluran pembuangan, disemprotkan ke ruang pengabut. Yang selanjutnya yaitu spray chamber. Spray chamber berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan, bahan bakar, dan aerosol yang mengandung contoh sebelum memasuki burner. Yang selanjutnya yaitu burner. Burner merupakan sistem tempat terjadi atomisasi, yaitu pengubahan kabut atau uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal dalam nyala. Yang selanjutnya itu monokromator. Monokromator berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi tersebut dari radiasi-radiasi lainnya. Radiasi lainnya berasal dari lampu katoda berongga, gas pengisi lampu katoda berongga, atau logam pengotor dalam lampu katoda berongga. Setelah radiasi resonansi dari lampu katoda berongga melalui population di dalam nyala, energi radiasi ini sebagian diserap dan sebagian lagi diteruskan. Fraksi radiasi yang diteruskan dipisahkan dari radiasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu detektor. Detektor berfungsi sebagai mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Sinyal listrik yang keluar dari detektor diterima oleh piranti yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi atau recorder. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan alat ICP. Yang pertama itu dari dasar teori, instrumentasi, metode analisis, gangguan.
Dasar teori dari alat ini adalah sebuah teknik analisis yang digunakan untuk deteksi dari trace metals dalam sampel lingkungan pada umumnya. Prinsip utama ICP adalah pengatomisasian elemen sehingga memancarkan cahaya panjang gelombang tertentu yang kemudian dapat diukur. ICP sendiri memanfaatkan plasma sebagai atomisasi dari sumber eksitasi. Instrumentasinya sendiri yang pertama adalah sampel pengenalan sistem atau nebulizer, yang kedua ICP torch, yang ketiga generator frekuensi tinggi, yang keempat transfer optik dan spektrometer, yang kelima interface komputer. Instrumentasi dari nebulizer sendiri ialah nebulizer atau nebula yang berarti kabut, merupakan alat yang digunakan untuk mengkonversi larutan sampel menjadi butiran kecil. Sampel biasanya memompa kurang dari 1 ml per menit melalui pompa peristaltik ke dalam nebulizer. Setelah sampel memasuki nebulizer, cairan ini dipecah menjadi aerosol oleh pneumatik dari aliran gas kurang dari 1 liter per menit menghancurkan cairan menjadi butiran kecil. Generator frekuensi tinggi. Generator adalah alat yang menyediakan tegangan 700 sampai 1500 watt untuk menyalakan plasma dengan argon sebagai sumber gasnya. Tegangan ini ditransferkan ke plasma melalui load coil yang mengelilingi puncak dari obor. Transfer optik dan spektrometer sendiri dalam optik, kisi difraksi adalah komponen optik dengan pola yang teratur yang terbagi menjadi beberapa sinar cahaya perjalanan di arah yang berbeda, di mana ia dipisahkan menjadi komponen-komponen radiasi dalam spektrometer optik. Intensitas cahaya kemudian diukur dengan fotomultiplier. Nah, fotomultiplier sendiri merupakan sebuah tabung vakum dan lebih khusus lagi fototubes, di mana alat ini sangat sensitif terhadap detektor cahaya dalam bentuk sinar ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Yang selanjutnya, interface komputer. Interface komputer ini digunakan untuk menampilkan data hasil pembacaan yang telah diperoleh. Yang selanjutnya, sampel cairan. Untuk sampel dengan matriks yang sangat sederhana, misalnya air bersih dan air minum dalam kemasan, cukup dilakukan filtrasi menggunakan filter. Ekstraksi cair misalnya dengan amonium piorelidine ditiokarbamat atau APDC digunakan untuk mengambil logam dari sampel yang memerlukan pemekatan. Ekstraksi menggunakan penukaran ion baik untuk kation logam atau anion misalnya ASO2-2-. CO precipitation, logam akan terendapkan secara adsorpsi, oklusi atau kristalisasi bersama-sama. Yang selanjutnya, sampel padatan. Dekomposisi menggunakan asam merupakan teknik yang paling umum untuk sampel ini dengan alasan tidak menyebabkan hilangnya analit dengan titik didik rendah. Microwave degition mulai digunakan tahun 1975. Sampel dikomposisi dalam sebuah wadah teflon menggunakan asam yang sesuai pada suhu 300 derajat Celcius, tekanan 800 psi selama 10 menit. Pengabuan sampel diabukan dalam tanur pada suhu 400 sampai 800 derajat Celcius, akan tetapi dapat menyebabkan hilangnya Hg, Pb, Cd, Ca, As, Sb, Cr, dan Cu. Dari sampel padatan ini yang selanjutnya peleburan. Beberapa senyawa oksida dan silikan dari logam tidak dapat didekomposisi menggunakan asam dan pengabuan. Peleburan diperlukan untuk terlebih dahulu mengubah senyawa sehingga dapat larut dan asam. NaCO3, LiDB4O7, dan K2S2O7 ditambahkan dengan perbandingan 1:10, kemudian dipanaskan pada suhu 800 derajat Celcius, 900 sampai 1000 derajat Celcius, dan 900 derajat Celcius. Pelarutan masing-masing menggunakan HCl, HF, dan H2SO4. Teknik ini rentan menyebabkan gangguan di ICP dan kadar garam yang tinggi dapat menyebabkan gangguan spektral serta sumbatan nebulizer. Ini adalah bagan dari ICP. Selanjutnya, metode analisis dari alat ini yaitu mengukur intensitas energi atau radiasi yang dipancarkan oleh unsur-unsur yang mengalami perubahan tingkat energi atom atau eksitasi atau ionisasi. Larutan sampel dihisap dan dialirkan melalui capillary tube ke nebulizer. Nebulizer merubah larutan sampel ke bentuk aerosol yang kemudian diinjeksikan oleh ICP. Pada temperatur plasma, sampel-sampel akan teratomisasi dan tereksitasi. Atom yang tereksitasi akan kembali ke keadaan dalam keadaan awal atau ground state sambil memancarkan sinar radiasi. Nah, sinar radiasi ini didispersi oleh komponen optik. Sinar yang terdispersi secara berurutan muncul pada masing-masing panjang gelombang unsur dan dirubah dalam bentuk sinyal listrik yang besarnya sebanding dengan sinar yang dipancarkan oleh besarnya konsentrasi unsur. Sinyal listrik ini kemudian diproses oleh sistem pengolahan data. Yang selanjutnya ialah gangguan-gangguan dari alat.
Nah, gangguannya sendiri yaitu ada gangguan fisika, gangguan nebulasi, gangguan kimia, dan gangguan memori. Gangguan fisikanya sendiri ialah pelarut regen, gelas, dan perangkat keras pengolahan sampel lain, mungkin menghasilkan artefak dan gangguan pada analisis sampel. Semua materi ini harus bebas dari gangguan dan pada kondisi baik saat analisis. Yang selanjutnya yaitu gangguan nebulasi. Nebulization atau transportasi proses dapat terpengaruh jika komponen matriks menyebabkan perubahan pada tegangan permukaan atau viskositas. Perubahan komposisi matriks dapat menyebabkan penekanan sinyal yang signifikan, atau perangkat tambahan padatan terlarut dapat deposit di ujung nebulizer. Dari nebulizer, pneumatik, dan interface skimmer atau mengurangi ukuran mulut dan kinerja instrumen. Yang selanjutnya yaitu gangguan kimia. Dikarenakan tingginya temperatur plasma, gangguan penahan yang cukup lama, gangguan ini disebabkan oleh terbentuknya molekul atau radikal stabil. Biasanya disebabkan oleh terbentuknya senyawa logam fosfat dan oksida aluminia yang memiliki suhu penguraian tinggi. Yang selanjutnya yaitu gangguan memori. Gangguan memori atau carry over dapat terjadi bila ada perbedaan konsentrasi yang besar antara sampel atau standar yang dianalisis secara berurutan. Baik, selesai sudah pemaparan atau penjelasan materi dari saya tentang alat AS dan ICP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.